Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika amsayna wa bika asbakhna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kita bersyukur pada Allah, hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita sebagaimana biasa. Mudah-mudahan yang hadir pertama diberi kesehatan dan kemampuan. Amin ya. Bagi yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Yang selanjutnya rezekinya supaya bertambah melimpah agar untuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apalagi Masjid Al-Basit ini dalam tambahan pembangunan untuk ditinggikan, sehingga kita sebagai seorang muslim ada perintah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baiklah, selawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, pertama lewat Al-Quran dan kedua lewat sunnah beliau. Bahkan beliau pun menyatakan, taraktu fikum amroini ma ini tasamtum bihima lan tadillu abada kitabillahi wa sunnati nabi. Aku tinggalkan dua pusaka, dua perkara, manakala kalian pegang teguh pada keduanya, tidak akan sesat untuk selamanya. Jamaah sekalian, kita bicara tentang bencana ya. Akhir-akhir ini ada alamnya ya, bencana alam ya. Mengapa sekarang banyak bencana alam? Ini kita dengarkan dulu terjemah dari surat Bani Israil ya, ayat 16, juz 15 itu ada, juz 15 surat Al-Isra. Kalau tidak ada Bani Israil ya Al-Isra ya, surat ayat 16 Al-Isra, juz 15. Bani Israil ini gak ono Al-Isra. Ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang hidup mewah di negeri ini atau di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Terima kasih, jazakallah. Nanti yang kedua surat Al-Ankabut nanti kita bicarakan dulu. Ayat 40 ya. Coba jamaah sekalian, sekarang ini banyak bencana ya. Itu kalau melihat ayat ini bahwa jika kami Allah ingin menghancurkan satu negeri, maka negeri itu orangnya sebenarnya diperintah baik-baik, tapi fafasaku biha, tapi fasik yang dikerjakan, sehingga ditimpakanlah adab pada mereka. Akhirnya pun negeri itu hancur.
pernah dulu adalah negeri Saba ya. Negeri Saba ini satu contoh. Karena dalam Al-Quran, bukan dongeng itu. Negeri Saba itu aslinya gemah ripah loh, jinawe murah sandang murang pangan. Negeri Saba itu selatannya Mesir. Sekarang terkenal dengan Ethiopia itu. Ethiopia dulu ya negeri Saba yang dulunya adalah negara yang makmur. Sekarang itu susah hidupnya karena sudah terpatri oleh Al-Quran itu. Bahkan rakyatnya untuk hidup saja sesusah itu. Ethiopia sampai sekarang. Padahal negeri itu dipisahkan, negeri itu oleh sungai atau bengawan Nil itu. Yang kiri kanannya bisa ditanami aneka ragam buah-buahan, ya sayur mayur dan selanjutnya. Tapi fakafarat bi an'umillah, mereka banyak yang kufur kepada Allah. Inilah yang menjadikan negeri Saba hancur sampai sekarang. Ya, rakyatnya saja kalau ingin makan anak-anak kecil mangap itu. Apa mangap itu? Ya, mulutnya mangap ini. Lalu lalat itu masuk ke mulutnya, kalau ada 10 baru dimplok, dimakan lalat. Itulah sengsara betul ya. Jadi itulah negeri yang perlu kita pahami. Negara kita juga agar tetap eksis, ya kita mengikuti surat Al-Ankabut 40. Monggo. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia. Ayat 40 Al-Ankabut. 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 Oh, 40. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang menggeluntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Jazakallah khairan. Jamaah sekalian, di dalam surat Al-Ankabut tadi ayat 40, fakullan akhadna bidzanbi, masing-masing kami azab karena dosa mereka. Karena dosa, bukan karena apa-apa. Ya, dosa itu macam-macam ya. Ya. Pertama, faminhum man arsalna alaihi hasiba, kami kirim hujan batu. Jadi karena dosa penduduk bumi. Sebenarnya kita dulu kan sebelum lahir itu sudah eksis berjanji ya. Maaf ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dulu sebelum lahir di dunia ini sudah berjanji ketika roh sudah dipasang. Lalu kita akan ditanya itu, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita pun menjawab, qalu bala syahidana, kita pun sanggup ibadah, tapi wong jenenge nggo donya ana sing eling, ana sing lali ya. Ini sing lali ya sembola, sing eling ae, sing waspada. Begitulah, sehingga kembali saat di dunia ada yang lupa, kita punya musuh yang namanya iblis. Iblis itu musuh kita. Ya, bisa dilihat surat Fatir ayat 6 ya. Surat Fatir sadurunge Yasin itu. Surat ke-35 bisa. Ya, sebelum kita terangkan dulu tadi. Ayat 6. Fatir. Surat ke-35. Fatir. Tadi ya Fatir.
Surat ke-35 ayat 6. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, ini yang perlu kita pahami. Sesungguhnya setan itu musuh kalian begitu. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Ojo mbok dadekno kanca, nanti sangat berat hidup ini. Jamaah sekalian, jamaah iblis itu kan punya program jarak panjang, ya ayat tadi, semua manusia diajak masuk neraka saiso-isone ya apa carane. Karena itu iblis itu tidak pernah lelah untuk menggoda manusia, siang malam pagi petang, pokoknya terus menerus digoda lewat depannya, belakangnya, kiri kanan. Pamri mung ngajak menungso sing saage-age masuk ke neraka sair. Jamaah sekalian, untuk selanjutnya yang perlu kita pahami, program jangka pendek itu 5. Program jangka pendek itu 5. 1, manusia suruh ibadah yang giat, tapi suruh musyrik, tetap syirik kepada Allah. Kalau tidak berhasil, setan menggoda manusia itu sulit agar syirik, karena ngajinya tiap hari kata jenengan gini kan sulit, suruh syirik kan tidak bisa ya. Disuruh murtad. Kalau masih juga tidak berhasil, ghullu fil ibadah, berlebih-lebih dalam ibadah. Karena itu hati-hati, ibadah itu apa adanya. Bukan akehnya, tapi istiqomahnya. Ya, karena apa? Amal yang terbaik adalah dawama wa ing qalla. Rutin meskipun sedikit. Karena itu kita harus letak zikir di mana, zikir itu yang tidak banyak kan jumlahnya. Tapi yang terpenting istiqomahnya ya. Kalau masih tidak berhasil, suruh ghullu fil ibadah, tidak mampu karena dia berpegang pada sunnah Nabi, maka suruh ria. Yang keempat, isane pamer ya apa, ibadahnya hura-hura begitu. Kalau masih tidak bisa, yang terakhir ini jangka pendeknya adalah suruh gelut sak kancane. Hati-hati ya, jangan gitu. Kadang takmir gelut sak kanca, ini repot ya. Padha takmire gelut ya. Perkara tahu ya. Subhanallah. Itu program iblis kita lupa. Saya ulang ya. Program jarak pendeknya suruh musyrik. Kalau tidak berhasil, suruh murtad. Kalau masih sulit, ghullu fil ibadah, suruh berlebih-lebih dalam ibadah. Yang keempat, suruh ria. Kalau kuat karena lillahi ta'alanya sangat kuat, maka suruh tukaran sak kanca. Dipahami ya, 5 program iblis yang jarak pendek. Jamaah sekalian, kembali kepada masalah adab. Surat Al-Ankabut 40 tadi, fakullan akhadna bidzanbi. Masing-masing kami adab karena dosa-dosa mereka. Dosa karena dosa ya. Ya, karena dosa itu. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian kami kirim hujan batu. Hujan batu ini biasanya gunung meletus ini. Jadi gunung suruh meletus, disebul itu oleh malaikat, bung langsung kelar terus. Seperti gunung Merapi. Sekarang gunung mana? Semeru. Bolak-balik batuk ini. Itu bukan masalah apa-apa. Itu peringatan untuk kita. Karena ayatnya tadi hasibah, hutan batu itu.
Karena mungkin orang-orang sekitar situ banyak yang syirik. Apalagi di situ ada Tengger ya. Ada Bromo, ada Tengger itu. Bahwa mereka bertuhan kepada selain Allah. Coba Gunung Bromo. Kalau kita undak-undakan ini pernah ngitung men? Pernah ngitung ini ya? Berapa ya? Saya coba berapa? 340. Oh, berarti ya gak ngitung ya men. 62 ya, 62. Ini 62. Coba kalau kita sudah di atas, mesti itu bau itu urupnya apa itu ayam itu, apa itu bulunya ayam itu kobong. Karena apa? Setiap saat banyak orang yang menyembah pada Tuhannya itu pakai ayam dijeburkan ke kawahnya Gunung Bromo. Dulu di saat mereka lari dari Mojokerto, ini sejarahnya kan lari dari Mojokerto, karena mereka tidak mau berislam. Di sana ada versi Hindu, namanya Hindu Tengger. Setiap tahun gadis-gadis yang paling cantik di kampung itu diambil untuk dimasukkan ke kawah itu. Lama-lama kan marah orang tuanya ini. Anek ini gantian sapi, diganti sapi 35 juta ya ini. Eman ini ganti kambing lodong hanya 2,5 juta. Akhirnya ndolek 2,5 juta ya repot loh saya ganti ayam sampai sekarang. Asal muasalnya seperti itu. Sehingga setiap saat orang mau mengadu pada Tuhannya, maka ayam yang dimasukkan ke dalam. Sehingga kalau kita ke sana, ya bulu ayam menyengat. Ya maaf kembali. Jadi Gunung Bromo dulu tinggi, Gunung Kelut juga tinggi. Cuma karena untuk peringatan manusia, hampir trepes dan trepes itu. Termasuk Gunung Semeru yang konon dulu tertinggi di Pulau Jawa. Jamaah sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, maminhum man akhadatus sayha, suara keras. Suara keras ini kalau saya belum tumon, cuma ada keterangan di saat lautan Pasifik itu ada 2 kapal induk yang isinya manusia ribuan itu. Mau pesta pora di sana. Jadi ada 2 kapal induk, isinya ya puluhan ribu lah. Mau pesta pora di lautan sambil ya bagaimana ya. Lalu ketika keduanya merapat, mau joget ria apa mau apa, walau alam, datanglah suara keras itu beledek mengampar-ngampar itu. Akhirnya keduanya terbakar. Wonge mati kabeh itu. Laut yang luas itu jadi saksi bahwa 2 kapal induk tenggelam. Itu saya biasanya baca majalah-majalah Islam, Suara Hidayatullah, dulu Suara apa itu dari Jakarta itu, Kiblat dan sebagainya. Majalah harmonis itu ada. Jamaah sekalian, ini yang kedua. Jadi manusia diberi suara keras. Kalau kadang-kadang ada orang nyetel TV hujan-hujan, der terbakar TV-nya, itu antap pribadi itu, karena TV ini mungkin kapiin, nggak peduli itu ada beledek, dinyalakan terus, disamber itu, karena itu sunatullah juga. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, ini bisa dilihat tadi surat Al-Kabut. Wa minhum man khosafna bil arda, dan sebagian kami benamkan di dalam bumi. Kami benamkan ke dalam bumi. Kalau dalam Al-Quran surat Qasas, ya Korun itu. Korun tadinya orang miskin. Bisa dilihat surat apa tadi? Surat Qasas. Ya, ketika dia jadi kaya, sombongnya kelewat itu, mengkerik saja jempolan itu deh ngarep, maksudnya mengkerik kan ini itu, akhirnya ya
Setiap ketemu kawan-kawannya, kamu miskin ya kon goblok ya miskin, pinter kaya aku lak soge. Lupa ya bahwa dirinya itu tadinya miskin di zaman Nabi Musa. Akhirnya dalam surat Qasas kan dia dan rumahnya diangkat kan, lalu dibalik ini. Coba sampai cari surat Qasas tadi ayatnya 80-an mungkin itu. Saya coba tak lihatnya dulu. Maaf. Saya lihatnya dulu biar kita tahu. Sapa sing roh. Kharaja ala qaumi. Bentar. Surat Qasas ya. Ayat maaf ini bentar. Ayat 81 surat Qasas 81. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Mohon diulangi lagi biar yang lain mantep. Maka kami benamkan dia atau Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Jadi Qarun itu seperti itu. Karena itu kalau sampai duduk-duduk sumur kok nemu duit itu harta karun sampai terkenal ya, saking hebatnya Qarun. Jadi harta karun, jadi pokoknya harta sing akeh nemu, nah, maka itu disebut harta karun. Ini yang pertama. Yang kedua bisa kita lihat sama ini, kita bisa melihat itu dulu di Amerika itu ada gedung pencakar apa? Pencakar langit namanya WTC itu, gedung kembar itu, yang di depannya itu ada jalan Jorovar Street 11 itu, Jorovar Street 11 itu kan terbenam itu. Jadi langsung kedua gedung yang tingginya 209 meter tingkat. Saya ulang ya. Tingginya 450 meter kalau tingginya. Kalau tingkatnya 209. Kamarnya 2001. Yang satu diambil George Soros waktu itu, yang lainnya ya anak buahnya itu yang ribuan itu. Itulah akhirnya Allah benamkan wa khassafna bil ardo, dibenamkan ke dalam bumi ya. Akhirnya hilang musnah. Di samping ada listrik yang konslet sehingga terbakar, kosong dan perang. Itu yang kedua. Yang ketiga pernah tahun berapa di Palu itu. Palu di mana ya? Sulawesi itu. Itu kan ada jembatan kuning itu, setiap hari-hari tertentu, biasanya Jumat siang, mereka mengadakan pesta di jembatan kuning itu. Ya, menyembelih kambing yang gemuk-gemuk, di samping darahnya dialirkan ke laut, biar mereka selamat semua. Di samping itu kambingnya pun dilepas begitu, sambil dikeploi sana sini. Pas saat hari kedua masih tidak apa-apa, Allah masih istilahnya belum berikan peringatan. Setelah ketiga, Jumat yang ketiga, baru itu goyanglah laut itu, sehingga daratan yang namanya Pesobo dan lain-lain, 3 kecamatan kan itu turun sampai 10 meter itu. Jadi kecamatan Pesobo itu kawan-kawan yang ke sana ada cerita, kawan dari Jombang ada yang ke sana melihat itu. Jadi
Pesobo itu kecamatan, sebenarnya 3 kecamatan itu. Yang parah itu namanya Pesobo. Itu turun sampai 10 meter. Lah, sifat tanah itu kan mana yang bawah disusul diganti jadi aspal, gedung mewah, jalan raya dan sebagainya yang bagus-bagus itu karena dibenamkan oleh Allah, ya darah yang lain masuk ke situ sehingga rumah-rumah yang sekian banyak ganti wite kelapa, suket-suket, jagung meringis dan sebagainya itu. Itulah peringatan Allah. Terus sekarang ini kalau ini di Porong itu apa itu? Ya, itu Lapindo itu terbalik itu kalau itu. Bukan ke bawah tapi ke atas itu apa peringatan apa pepenget wallahualam hanya begitu itu. Tapi kalau kita melihat Al-Qur'an, tadi saya dengarkan mungkin Bapak Ibu tadi yang ngimami tadi kan kullu nafsin dha'iqatul maut 2 kali. Yang pertama tadi saya dengar surat Al-Anbiya, yang kedua surat Al-Ankabut. Nah, tinggal 1 surat Ali Imran ya nanti kalau saya pengen ngimami ya kullu nafsin maneh insyaallah bolak-balik cek ini cek bolak-balik kok mate-matean jadi Pak Sugeng ini. Nah itu kullu nafsin dha'iqatul maut, ada itu 3 tempat toh, 3 ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Ali Imran 185, surat Al-Anbiya 35 Bapak, lalu surat Al-Ankabut. Jamaah sekalian, jadi Lapindo secara umum sekarang memang masih keluar, sudah berapa tahun itu kalau dilihat juga itu peringatan Allah pada mereka yang ada di sekitar itu. Orang sekitar situ, tidak saya omong no kecamatan ini gak enak aku ya ini. Wah, aku lama di sana. Saya dulu masih muda berada di sana, kerja membuat koper tas, dompet-dompet gini, ya, ditanggulangin, ya. Desanya adalah Godok gitu, ya, Tanggulangin, Kweden Sari, itu pusate, tas, koper, sabuk, dompet dan lain-lain. Saya pernah di sana itu. Nah, memang kebanyakan mereka tidak beragama walaupun Islam, tapi suruh sholat tidak mau. Tapi sekarang alhamdulillah dakwah sudah jalan, sudah berbeda. Cuma ada peringatan karena ada seorang wanita yang dikapiolo oleh satu perusahaan itu ya, sehingga Marsinah apa itu akhirnya kan dibunuh ya, dengan cara kejam. Akhirnya di sebelah pabrik itu keluarlah yang namanya Lapindo. Itu kalau diurut ya memang peringatan, bukan adab loh ya. Jadi itu peringatan Allah. Nah, maunya mencari kekayaan, lubang yang ada di bawah 3000 meter keluar minyaknya, BBM lah istilah sekarang. Tapi Allah memberikan cara lain dengan keluarlah yang terkenal dengan Lapindo itu. Kalau dilihat dari bagian-bagian berapa desa yang hancur itu juga min jumlatil adab itu. Cuma kita sebagai seorang muslim kan ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa fil akhirah. Ya, jadi gitu aja. Bahkan manusia itu tidak tahu ada apa. Cuma nanti kalau orang di sekitar itu banyak yang beriman kepada Allah, akan dirubah dengan cara baik-baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, apa yang Kau ciptakan sekarang ini keluar panas, nanti suatu saat jeblong. Kalau mereka di sekitar itu orang beriman semua, masjid api-api begitu, masya Allah. Akhirnya dengan pelan-pelan dan pasti
tanah itu akan turun ya, turun akhirnya jadi danau kayak Toba itu tuh tinggone nglencer-nglencer. Tapi kok nek tinggone nglencere ngawur ya macam mana, itulah manusia, sehingga kita tinggal memahami. Untuk yang terakhir adalah wa minhum man aghraqna, sebagian kami tenggelamkan, itu namanya tsunami tadi. Kembali tadi wa minhum man khasafna bil ardo, ada yang kami benamkan di dalam bumi. Untuk anak-anak sekolah namanya apa itu? Likuifaksi kalau anak-anak sekolah. Jadi bumi bergeser, turun, diganti, itu nama istilah anak-anak sekolah itu ada. Pelajaran IPS itu ada, yang kelas 11 ya. Kelas 11 itu anak-anak IPS dari SMA itu, bahwa bumi yang gerak itu namanya likuifaksi istilahnya. Dalam Al-Quran man khosafna bihil ardo. Masya Allah. Dah itu saja dulu. Jadi kalau ada bencana-bencana kita harus rukun sak kancane ya. Ibadah sama-sama. Kalau berjuang jangan pelean. Ini sing kadang enak kuno bolak-balik enak kuno. Mau enak kini titik gitu. Jadi kita berjuang sama-sama. Ya. Sehingga apa? Kalau apalagi masjid dalam suasana dibangun begini, ya kita sama-sama membantu mendukung sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jemaah, itu masalah bencana alam. Sekarang masalah ibadah yang janji saya kemarin. Sudah ya, ganti bab ini sekarang. Tapi kok buyari jam 09.00. Kemainnya sama ini. Maaf ya, supaya tahu. Kitab induk hadis itu ada 7 kalau induknya. Kitab induk ada 7 yang terkenal dengan Kutubus Sab'ah. Yang 6 itu Kutubus Sita. Itu cara dulur, tunggal bapak, tunggal ibu. Ya maaf. Jadi kitab induk dalam hadis sebagai penjelasan Al-Quran. Nanti kita terangkan. Di situ tadi ada Riyadhus Shalihin. Apa bedanya Riyadhus Shalihin dengan kitab induk? Walaupun ini jelek, tapi ini kitab induk ini. Ya. Kitab induk dalam agama kita yang mulia itu. Kitab induk ada yang Kutubus Sittah. Yang terkenal pertama adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, lalu Nasai, Turmudi dan Ibnu Majah. Ini saya bawa sing nomor 6. Adi ini sordewe ini. Apa bedanya kitab induk dengan seperti kitab Riyadhus Shalihin? Kitab induk itu adalah penyusunnya ini mencari sendiri. Mencari orang yang hafal hadis itu, cari di Madinah, di Mekah, lalu dicatat. Itu namanya kitab induk. Karena itu dalam hadis haddatsana begitu. Sampai 5-6 baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Adapun Riyadhus Shalihin contohnya, atau kitab Tajridus Shoreh, atau maaf Bulughul Maram ya, Bulughul Maram itu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengambilnya dari kitab induk itu. Nah, cuma ono maneh sing barep dhewe yang paling atas dari yang 6 itu adanya kitab Musnad namanya, Musnad Ahmad. Apa bedanya? Kalau kitab Musnad itu nama sahabat yang dicatat dulu. Seperti maaf an Aisyah, terus bawahnya an, terus baru materinya jadi matannya. Orangnya dulu itu kalau bedanya matan. Sehingga kalau jenengan ingin tahu Abu Hurairah itu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah itu padahal seorang biasa yang pengembala kambing, namanya dirubah oleh Rasul Abdurrahman, tapi gak payu, tetap nyeluk Abu Hurairah. Abu itu bapak,
Hurairah kucing, jadi bapaknya kucing. Senengan ngeramut kucing. Maaf itu kultur loh ya. Kultur. Nama para sahabat itu yang Abu Ta'labah. Abu itu bapak, Ta'labah garangan. Kalau gini ya tukaran itu. Karena kulturnya berbeda. Maaf ya, Abu Ta'labah. Torik itu kan jalan raya itu, Torik. Jabal gunung ya. Gunung, jadi di sana itu namanya gunung, jabal, itu sungai, nahar dan sebagainya. Tahu kita tidak cocok ya, kita cocok budi ya, lalu apa ini cocok sudah ya. Jadi saya bacakan masalah bacaan sholat ya, biar kita tahu. Kembali, kalau Riyadhus Shalihin itu mengambil dari kitab induk tadi, dari Musnad Ahmad, karena itu Rawahu Ahmad, Rawahu Muslim, Rawahu Abu Dawud, dan termasuk Rawahu Ibnu Majah ini. Jadi kalau Ibnu Majah mengambil sendiri, tanya orang-orang sampai nafal hadis piro dari Rasul, dicatat. Kalau tidak cocok, tidak dicatat dulu. Seperti maaf, mengapa Sahih Bukhari disebut Sahih? Karena telitinya luar biasa. Dan jenengan kalau ngelencer ke Madinah ya, umroh atau haji, pintu 11 sampai terus, jangan belok, lurus ke arah sedikit ini. Itu ada masjidnya Sahih, masjidnya Imam, keliru kok, masjidnya Imam Bukhari. Disitulah tempatnya beliau dulu mencatat hadis. Dulu di masa tahun 200-an Hijriah, sekarang kan sudah 1447, sudah jauh itu. Dulu ya masjidnya masih kecil, nah, sekarang sudah sak desa itu Masjid Madinah, sehingga ada Masjid Imam Bukhari. Itu tempat beliau istirahat, mencatat hadis. Ada syekh-syekh dari Madinah ditanya, antum hafal berapa? Coles. Padahal Bukhari, Imam Bukhari itu bukan orang asli Mekah itu, kan orang Rusia ya, orang Rusia. Termasuk adanya Rasul kan bukan orang Arab itu. Siapa itu? Bilal kan orang Negro, orang Ireng itu kok Afrika ini. Itu menunjukkan bahwa Islam itu bukan milik orang Arab. Tapi jangan benci orang Arab. Banyak orang sekarang kedingung Arab penjajah macam-macam. Wong itu kulturnya saja berbeda. Saya bacanya sekarang bagaimana bacaan Rasulullah, nah, biar tahu. Tapi kalau ada perbedaan tolong tidak dianggap apa-apa. Dalam ibadah itu lana maluna walakum amalukum. Nek cara bapak sebelah saya ini agree in disagreement. Beliau ini bisa ini. Agree in disagreement. Saya baca ya. Masalah bacaan Fatihah Rasulullah di saat ngimami yang keras. Haddatsana, bolak-balik haddatsana tadi. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Saibah, haddatsana Yazid bin Harun. Ini karena aslinya ya. Haddatsana Husain Muallim an Budel, ya, jenenge wong kono Budel, nek kene Budel ya, bin Maisarah. An Abi Zauza an Aisyah. Nah, ini dari Aisyah. Aisyah mengatakan, qalat, berkatalah beliau Aisyah, Rasulullah itu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftadhul qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Nabi kita kalau ngimami salat pakai alhamdulillahi rabbil alamin, seperti tadi imam dari Ibnu Katsir tadi. Jadi pertama kata Aisyah, Rasulullah itu kalau membuka salat ngimami alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita komentari biar tidak keliru. Yang kedua, haddatsana Muhammad bin Sabbah amba'ana Sufyan an Ayub an Qatadah Anas bin Malik, haddatsana Jubaroh dan seterusnya ya. Al-Mughallas terus Anas bin Malik maneh qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yaftaquna al-qiraah
bilhamdulillahirabbil alamin. Ibnu Sobah mengatakan ya bahwa Rasulullah ya, terus Abu Bakar, Umar, jadi Rasul, Abu Bakar, Umar yaftatikunal qiraah bilhamdulillah. Jadi kalau salat ngimami Rasulullah, Abu Bakar, Umar, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, langsung matannya saja. An Abi Abdillah, Ami paklinya, Ibnu Ami Abi Hurairah, paklinya Abu Hurairah, an Abi Hurairah sendiri, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu qiraah bilhamdulillah. Jadi paklinya Abu Hurairah juga, dan Abu Hurairah juga mengatakan Rasulullah itu kalau sholat dibukanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hadis lain bismillah Abu Hurairah itu. Lalu yang keempat, Papa de Joko bingung. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Saibah, Ismail bin Ulayyah, an Jurairah ya, dan terus sampai haddatsani Ibnu Abdillah bin Mughaffal an Nabihi ya ini. Qala wa kullama ra'aitu rajulan asadda ali fil Islam. Maksudnya begini. Abdullah ini putrane Pak Gofal ya. Bu Gofal ini ada tamu datang ke rumahnya. Lah Abdullah bin Mughaffal ini oleh abinya, oleh Pak Mughaffal ini suruh ngimami, antum ngimami ya. Setelah itu wong dia itu ndak menangi Rasul ya. Saya kata Ibnu Mughaffal, sami'ani wa ana aqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi tiket ngono. Faqala ai bunayya ya. Nah, waktu itu setelah selesai Wak Mughaffal dadi imame, dadi makmume putrane dan tamu yang pintar tadi, ai bunayya, wahai anakku, iya kawal hadat, hindariku. Di zaman Nabi tidak ada. Fa ini kata Wak Mughaffal, wa ini sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa Umar wa ma'a Utsman falam asma rajulan minhum. Aku gak tahu krungu blas-blaso. Aku tahu makmume Rasul. Sholaitu ma'a Rasul berarti salat sebagai makmum Rasul. Wa ma'a Abi Bakrin wa ma'a Umar wa ma'a Utsman sampai zaman Utsman. Berarti wong umur ya panjang iki. Kalau zaman Utsman jek urip iki. Falam asma rajulan minhum, gak tau krungu blas-blaso nek cara Mojokerto ya. Fa idza qarata fakul alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya gini, Abdullah ini diminta oleh bapaknya kan sahabat, dia ndak tahu, dia ya nurut kanca-kanca. Bismillahirrahmanirrahim tiketno ngono. Nah, terus bareng mari aibunaya le gak ono ngene le. Tetapi inilah khilafiyah ya. Jadi kita pun boleh kalau baca bismillah. Cuma afdholiyahnya pakai bismillahnya apa? Sir. Nah, ini kalau kita kembali ke sunnah Nabi. Jadi kalau kita sholat ngimami ya a'udzunya jangan lupa. A'udzu lirih sir, bismillah ya lirih. Ada kemarin saya ya ikut jamaah begitu. Bismillahnya sir tapi kerungu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kerungu itu. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh saja. Bismillahnya tidak keras, itu memang aslinya seperti itu. Tapi kalau jenengan makmum di tempat lain, bismillah banter ya kena, alhamdulillah banter ya. Ya boleh, jangan fanatik kalau masalah bacaan itu. Itu namanya sholat yang baik. Adapun bismillahnya kok banter, memang itu afdholiyahnya kurang sempurna. Hanya afdholiyah saja. Alladzina yastami'unal qaula fayatabi'u aksanahu. Kalau ada perbedaan pendapat, ya ambil yang terbaik. Mana yang terbaik? Yang mendekati sunnah
Rasul. Berhubung Nabi itu kalau sholat bismillahnya tetap dibaca, hanya dibaca sir itu, ya kita niru. Bismillahnya dibaca pelan, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Bagus itu. Kalau kita aku senang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kayak Imam Syafi'i ya oleh ae gak apa-apa. Nah, itu ndak apa-apa. Cuma kalau kembali pada Rasulullah, bismillahnya itu tadi. Itu saja jamaah sekalian. Kalau masalah ibadah itu bisa. Nanti kita ambilkan kitab induk yang lain, ada perbedaan-perbedaan biar tahu. Tapi saulan kepedok pisan. Ya. Nanti nek tak gawa kabeh kitab ya pedot iku apa apa niki lho pedot yang garis itu nanti Ibnu Majah ini ya Ibnu Majah nanti maaf Abu Dawud saya berikan contoh perbedaan-perbedaan itu langsung kitab induknya biar kita tahu tanpa menyalahkan yang lain. Hebat itu kalau kita pemaneh riyo gak padha ndak usah ngelokno kono apa riyo wis wingi kok. Wah, jangan. Nah itu. Jadi sampean milih riyoane nanti Kemis ya oleh, Jumat ya pilihan kita, ono sing Sabtu barang ya oleh. Nanti hari rayanya kita 3 kali, enak rame jajane lumayan. Itulah jamaah sekalian. Dalam kehidupan beragama untuk urusan ibadah kembali pada lana maluna walakum a'malukum. Itu saja cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ada yang tanya dulu, monggo. Ibu-ibu biasa senang tanya, monggo. Bu, Bu. Kemarin tanya ini. Sampun, mboten. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni minal ajzi wal kasal minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan nazi imanana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah yang kita sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.